Di pagi hari, kita akan diperlihatkan kepada dua tukang kebun yang sama-sama memulai harinya dengan berangkat ke tempat mereka masing-masing. Ini adalah Mujib, seorang tukang kebun yang selalu melafazkan zikir kepada Allah dalam setiap kegiatannya. Bismillah, semoga benih kali ini tumbuh dengan subur. Dan ini adalah Yadi, seorang tukang kebun yang kurang dalam berzikir kepada Allah dikarenakan minimnya pengetahuannya tentang ilmu agamanya sendiri. Dia hanya memikirkan ladangnya, yang dimana ladang itu akhir-akhir ini sering mengalami gagal panen. Berbeda dengan si Mujib yang selalu berzikir kepada Allah dalam setiap apa yang ia perbuat. Berbeda dengan Yadi yang sangat jarang berzikir kepada Allah. Dia seakan-akan dibutakan oleh ambisinya yang hanya memikirkan harta dunia dan kekayaan yang melimpah. Dan ia lupa bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. 2 bulan kemudian, tibalah saat untuk para tukang kebun memanen hasil perkebunan mereka masing-masing. Dan atas izin Allah, perkebunan Mujib tumbuh dengan subur. Wah, subur sekali tanaman si Mujib ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih? Memang ya, kalau udah kamu yang nanam, pasti tumbuhnya tuh gini, subur, buahnya gede-gede. Bukannya seperti itu. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga bibit yang saya tanam bisa berbuah seperti ini. Tunggu bentar ya. Mujib juga suka bersedekah atas panen yang dia dapat. Nih, rezeki dari Allah buat antum, buat nyicip-nyicip. Masya Allah, nggak usah repot-repot. Syukron ya, semoga berkah insya Allah. Ya udah, anak balik dulu. Ya. Alhamdulillah, senangnya bisa berbagi. Sementara itu, Nah, itu jadi kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu murung banget? Iya nih, tanaman aku gagal tumbuh. Tuh lihat. Abbas merasa kasihan kepada Yadi. Oh, gitu. Udah ya buat aku. Ya udah deh. Sabar ya. Kenapa bisa gagal lagi? Ya nggak tahu juga, mungkin karena hama. Akunya jarang rawat juga sih. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita apa nih? Oh ini si Adi tanamannya gagal tumbuh lagi. Oh, pantesan mukanya murung banget. Tapi tadi kulihat punya Mujib bagus-bagus saja. Yang bener. Aku aja tadi dikasih satu sama Mujib, udah aku bawa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi ngomongin apa ini? Ini si Adi tanamannya gagal terus. Oh, gitu ya. Tapi kok saya lihat-lihat tanaman Mujib baik-baik aja sih.
Iya, Ariel juga bilang kayak gitu. Kira-kira rahasianya apa ya biar tanaman kita kayak gitu? Jadi, Mujib itu nggak ada rahasia sih, cuma terinspirasi dari sebuah kisah. Oh iya, kisahnya kayak gimana? Jadi kisahnya kayak gini. Dikisahkan pada zaman dahulu, di zaman Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala, pada tahun 164 Hijriah sampai 170 Hijriah, ada seorang tukang roti, yang mana tukang roti tersebut memiliki kebiasaan yang sangat luar biasa. Tukang roti tersebut ketika membuat sebuah adonan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Masya Allah, sebuah kebiasaan yang sangat luar biasa dampaknya. Dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala tiba di kota Mesir. Sesampainya di sana, beliau beristirahat di salah satu masjid di kota Mesir. Beliau masuk ke dalamnya untuk beristirahat. Pada saat beliau berbaring, datanglah seorang takmir masjid, yang mana takmir tersebut langsung menyuruh beliau untuk keluar dari masjid. Takmir masjid tersebut tidak mengerti dan tidak mengetahui bahwasanya yang dia usir adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengusirnya dengan perkataan, keluarlah dari masjid, keluarlah, jangan engkau berdiam diri di masjid. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala keluar dari masjid. Tapi beliau tidak langsung meninggalkan masjid. Beliau duduk di pelantaran masjid untuk menghilangkan rasa penatnya tersebut. Kemudian datang kedua kalinya seorang takmir tersebut dan memerintahkan, menyuruh Imam Ahmad bin Hambal untuk pergi yang kedua kalinya. Pergilah dari sini bersama ruhmu dan jangan engkau kembali ke masjid ini lagi. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal melanjutkan perjalanannya. Ketika di perjalanan, ada penjual roti yang dia melihat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala dalam keadaan sangat lelah. Kemudian dia berkata dan memanggil Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai Syekh, kemarilah. Aku melihat dirimu dalam keadaan sangat lelah. Apa yang terjadi?" Maka beliau Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Aku sedang berjalan atau sedang bersafar dari kotaku ke kota Mesir dan aku belum mendapati tempat istirahat." Kemudian tukang roti tersebut berkata, "Singgahlah ke rumahku." Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan tukang roti tersebut menuju ke rumahnya. Pada saat itu tukang roti tersebut kembali kepada rutinitasnya, yaitu membuat adonan roti. Dan ketika itu Imam Ahmad bin Hambal terheran-heran kepada tukang roti tersebut. Kenapa terheran? Karena di setiap adonan yang dibuat oleh tukang roti tersebut, beliau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Wahai tukang roti, kenapa engkau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian tukang roti tersebut berkata, "Demi Allah, demi Allah, demi Allah, sesungguhnya semua doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas wasilah istighfar ini." Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada tukang roti tersebut, "Apa yang belum Allah kabulkan untukmu?" Maka tukang roti tersebut berkata, "Ada satu permintaan yang belum Allah kabulkan untukku." "Apa itu?" Maka tukang roti tersebut berkata, "Aku ingin bertemu dengan salah satu imam besar di dunia ini, yaitu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala." Maka seketika itu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, atas wasilah istighfarmu ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di rumahmu ini." Gitu. Oh gitu. Astagfirullah. Sekarang aku akan memperbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah. Sekarang yaudah,
Aku duluan ya, soalnya ada urusan. Oh iya udah. Makasih ya nasihatnya. جمال